Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang hoax. Apakah TDD tahu hoax? Tahu? Ya tahu. Kira-kira TDD kalau dapat berita bohong reaksinya gimana? Marah, kesel. Ya namanya kita dibohongin, kesel lah. Apakah Mas Adi tahu apa itu hoax? Tahu? Kira-kira gimana reaksi Mas Adi kalau misalnya dapat berita bohong? Pokoknya saya akan cari tahu permasalahannya dan cari tahu kebenarannya. Apakah Mbak Ika tahu apa itu hoax? Tahu? Kira-kira kalau Mbak Ika dapat berita bohong gimana? Ya saya mau bodo amat, itu urusan dia. Ngapain saya pikirin? Ibu tahu apa itu hoax? Tahu. Oke. Kira-kira kalau Ibu dapat berita bohong, pendapatnya gimana? Saya akan klarifikasi dan cari kebenarannya. Apakah Abang tahu apa itu hoax? Tahu? Kalau Abang dapat berita bohong, reaksinya gimana? Kesel. Kalian tahu apa itu hoax? Tahu. Kira-kira nih kalau dapat berita bohong, reaksinya gimana? Saya kesal jika dibohongin sama orang. Apakah tahu hoax? Tahu. Kira-kira kalau dapat berita bohong, reaksinya gimana? Marah. Selain itu, Kesal. apakah Anda tentang berita bohong? Tahu. Apa reaksi Anda ketika Anda mendapatkan berita bohong? Kesel sih yang pasti, soalnya baru kejadian belum lama ini gitu. Gue ketipu tentang giveaway laptop. Jadi kalau bisa nih masyarakat kalau ada berita apapun itu harus di cross check dulu agar gak jadi korban. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita harus paham bahwa hoax itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Raja-raja Nusantara di era lama sudah pernah melakukan hoax. Ken Arok misalnya pernah melakukan itu terhadap Kertajaya, Raja Kediri. Tetapi yang terpenting dalam konteks kekinian adalah bahwa kita seringkali mendengar perbincangan agar rakyat tidak terjebak hoax, agar rakyat tidak menyebarkan berita-berita yang bersifat hoax. Tapi acap kali kita lupa bahwa seringkali pejabat juga melakukan hal seperti itu. Dalam era ketika COVID masih melanda kita misalnya, tidak sedikit pejabat yang mengatakan hal-hal yang bersifat hoax. Dikatakan oleh mereka misalnya bahwa hoax, bahwa COVID itu tidak berbahaya, bahwa tuak bisa menyembuhkan COVID, bahwa minyak kayu putih bisa menjadi obat COVID dan lain-lain. Itu kan bersifat hoax dan itu tidak menyehatkan rakyat juga. Jadi yang terpenting adalah kita semua sebaiknya tidak terjebak dalam menyebarkan hoax, tidak juga terjebak terpengaruh oleh berita-berita hoax. Dan kita semua dimaksud adalah tentu saja bukan rakyat saja, tetapi juga pejabat-pejabat pemerintah yang sebaiknya juga tidak melakukan hal-hal semacam itu bagi rakyatnya. Kenapa? Karena ini tidak mencerdaskan rakyat kita, tidak mencerdaskan kita semua.